Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini Tuhan memimpin kita memasuki bulan Maret dan kasih setia Tuhan menyertai kita sehingga kita tetap boleh beribadah. Tema kita hari ini adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebelum kita membaca ayat-ayat Alkitab, kita tundukkan kepala dan berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah kami yang bertahta di surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Juru Selamat kami Yesus Kristus. Pada pagi ini kami datang dengan hati penuh ucapan syukur untuk keselamatan yang kami boleh terima melalui Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi penikmat-penikmat berkat, tapi kami menjadi warga kerajaan surga yang bertanggung jawab, yang selalu hidup menjadi saluran berkat kepada sesama kami dan kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan, mohon Engkau urapi hamba-Mu, mohon Engkau juga urapi setiap saudara-saudari kami. Berikan kami kekuatan untuk memahami firman-Mu dan berikan kami kekuatan untuk berubah taat kepada kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka dua bagian Alkitab. Yang pertama di dalam Matius pasal ketiga. Matius pasal ketiga ayat 1 dan ayat kedua. Kemudian pasal keempat ayat ke-17. Matius pasal ketiga ayat pertama dan ayat kedua. Kemudian pasal keempat ayat ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian, demikian firman Tuhan, Matius pasal ketiga ayat pertama dan kedua. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Saudara, ini pertama kali Yohanes Pembaptis berkhotbah, kemudian Alkitab menggunakan kata memberitakan. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yang kedua, di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Pasal 4 ayat 17. Sejak itu Yesus mulai memberitakan. Ini juga mencatat pertama kali Yesus berkhotbah dan Alkitab menggunakan kata memberitakan. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara, saya percaya banyak saudara punya pengalaman seperti ini. Saudara pergi ke pameran alat olahraga, dan kalau saudara tertarik dengan diskon yang besar, tanpa pikir panjang lalu saudara beli alat-alat olahraga. Dan yang paling umum kita beli adalah treadmill. Setelah alat treadmill kita beli, kita bawa pulang. Hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, kita punya semangat 45 untuk treadmill. Tapi setelah 2-3 bulan, 4-5 bulan kita sudah mulai malas. Semangat kita sudah mulai kendor. 1 tahun, 2 tahun, treadmill sudah tidak dijamah dan sudah menjadi barang pajangan. Lalu ditawarkan di rumah ada alat treadmill, kalau mau silakan ambil. Saudara, pengalaman di atas menunjukkan satu hal, kita semua setuju perlu olahraga, kita semua mau olahraga, tapi tidak ada artinya pengetahuan dan keinginan kalau kita tidak praktekkan di dalam kehidupan nyata kita. Prinsip yang sama juga berlaku di dalam kehidupan rohani kita. Hari ini banyak orang punya pengetahuan dan pemahaman yang sangat baik tentang kerohanian. Bahkan berbicara tentang kebenaran Alkitab dia bisa berdebat dengan hamba Tuhan. Tapi dalam praktek kehidupannya, praktek kerohaniannya, dia nol besar. Firman Tuhan hanya sampai di otak dan pengetahuannya saja, dan tidak pernah diterima sebagai kebenaran di dalam kehidupan, dan tidak pernah menyerahkan kehidupannya untuk diubah dan dikendalikan oleh kebenaran tersebut, sehingga hidupnya menjadi semakin berubah dan semakin mirip Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, akibatnya banyak orang mengenal kebenaran, tahu kebenaran, tapi tidak taat kepada kebenaran. Contoh yang sederhana saudara sekalian,
Banyak orang tahu tidak boleh berbohong, tapi begitu banyak di antara kita dengan gampang berbohong dengan alasan yang sangat sederhana. Banyak orang tahu tidak boleh berzina, tapi berapa banyak orang Kristen hari ini masih berzina, terlibat di dalam pornografi, perselingkuhan, seksualitas yang tidak sehat. Banyak orang tahu kita tidak boleh cinta uang, tapi berapa banyak di antara kita masih berbisnis dengan cara yang kotor, tidak jujur dalam usaha dan menjadi hamba uang. Nah saudara, kalau dosa-dosa seperti itu saya lanjutkan, tidak akan selesai sampai besok pagi. Karena itu saudara sekalian, firman Tuhan hari ini, tema kita hari ini sangat cocok untuk kita. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara sekalian, konteks ayat ini adalah Yesus dan Yohanes sama-sama memulai pelayanan di kebaktian, pelayanan di depan umum saudara sekalian ya. Saking semangatnya saya sampai saya ngomong, mereka berdua memulai pelayanannya di depan umum. Saudara, ini adalah khotbah pertama mereka atau khotbah sulung mereka. Mengapa mereka memilih tema ini? Padahal mereka bisa memilih banyak tema yang lain. Tema penghiburan, tema kekuasaan Allah, tema kasih Allah, tema kelepasan dari Allah. Kenapa Yesus memilih tema bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat? Karena saudara sekalian, Yesus dan Yohanes melihat inilah yang paling dibutuhkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel pada waktu itu terkenal sebagai bangsa yang sangat religius. Apa artinya bangsa yang religius? Bangsa yang religius adalah bangsa yang sangat taat kepada peraturan-peraturan agama. Semua peraturan dilakukan, ditaati, dan dilaksanakan dengan tepat, waktu yang tepat, cara yang tepat, ukuran yang tepat. Tapi semua itu bersifat ritual kosong yang tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Pada waktu itu tercatat 613 peraturan yang harus ditaati sehari-hari dan bangsa Israel taat kepada semua itu. Ada 365 larangan, ada 248 perintah yang harus dilakukan. Tapi semakin mereka melakukan, semakin hati mereka kosong, semakin hidup mereka tidak bermoral, semakin tidak punya kasih, semakin ketidakadilan sosial terjadi, dan ketidakjujuran di dalam kehidupan berbisnis dan kehidupan bermasyarakat. Karena itu saudara sekalian, Yesus berseru kepada mereka, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa artinya bertobat? Bertobat berarti perlu ada perubahan perilaku di dalam kehidupan kita. Pengetahuan saja tidak cukup, pintar mengajar tidak cukup, menyetujui saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah perubahan di dalam perilaku kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, tema pertobatan juga sangat cocok untuk kehidupan kita pada masa kini. Secara khusus ketika kita memasuki Minggu Lent kedua. Apa itu Minggu Lent? Minggu Lent adalah minggu kita bertekad untuk memulai kehidupan baru. Saya baca kamus, kata Lenten itu juga sama dengan kata spring. Jadi tahun ini tidak kebetulan ya kita orang Tionghoa merayakan tahun baru Imlek itu spring. Dan secara rohani kita memasuki masa spring rohani, musim semi rohani. Kita memulai kehidupan baru di hadapan Tuhan dengan pertobatan di hadapan Tuhan. Kita bertobat, kita bertekad untuk bertobat, kita bertekad untuk meninggalkan dosa kita. Nah saudara, dalam konteks hari ini kita merespons kepada panggilan Tuhan untuk mengajak kita bertobat karena kerajaan surga sudah dekat dengan dua makna berikut ini. Yang pertama, kita bertobat untuk mendapat hidup yang kekal. Saudara, tadi saya sudah mengatakan dan saya ketika baca Alkitab memberikan penekanan bahwa ketika Yohanes Pembaptis keluar berkhotbah, Alkitab menggunakan kata memberitakan. Kemudian ketika Yesus keluar menggunakan kata memberitakan. Kata memberitakan adalah kata yang istimewa, lebih dari sekedar memberitahu.
Kalau saudara memberitahu, itu saya beritahu satu info kepada saudara. Saya beritahu saudara, di Kedoya ada mie yang enak, saudara sekalian ya. Saudara percaya tidak percaya, itu urusan saudara. Besok lagi saya beritahu di Kedoya ada mie yang enak, saudara sekalian. Besok lagi saya beritahu di Kedoya ada mie yang enak. Artinya ajak saya makan di sana dong, saudara sekalian ya. Jadi itu memberitahu. Nah, atau contoh memberitahu yang lain. Tadi malam seperti kata Pak David, Israel dan Amerika menyerang Iran. Saudara bilang peduli amat, saudara sekalian. Jadi tidak ada konsekuensinya. Itu memberitahu. Tapi kata memberitakan dalam bahasa aslinya dipakai untuk menggambarkan seorang utusan khusus dari raja yang sangat penting untuk menyampaikan berita yang sangat penting. Karena itu adalah berita dari raja, maka di dalamnya ada konsekuensi. Yang taat kepada perintah raja akan mendapat hadiah yang besar. Yang tidak taat kepada perintah raja akan mendapatkan hukuman yang berat. Kalau kita sering melihat film-film kungfu, film-film silat. Kadang-kadang raja mengutus utusan khusus. Biasanya naik kuda, kudanya berlari cepat. Kemudian membawa satu gulungan. Kemudian sampai di satu tempat, dia buka gulungannya. Atas nama raja. Ini perintah yang penting. Siapa yang taat akan mendapatkan hadiah. Siapa yang tidak taat akan mendapatkan hukuman. Jadi seperti itulah saudara sekalian. Ketika Yohanes Pembaptis dan Yesus mewartakan bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena mengandung konsekuensi yang sangat penting. Jika ditaati akan mendapatkan hadiah yang besar. Jika tidak ditaati akan mendapatkan hukuman dari Allah. Apa isi berita yang disampaikan oleh Yohanes dan Yesus? Yaitu bertobat. Apa arti kata bertobat? Bertobat itu berarti balik arah. Kalau saudara sedang menuju utara, bertobat itu balik arah menuju ke selatan. Jadi bagi orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, bertobat itu adalah ketika saudara sedang berjalan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Kalau saudara jalan terus dan saudara mengakhiri hidup di dalam dunia ini, saudara akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Lalu Allah berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga dekat. Lalu saudara mendengar, lalu saudara balik, saudara bertobat, berjalan menuju kepada arah hidup yang kekal. Jadi saudara, Allah ingin saudara berbalik arah dari neraka ke surga. Kerajaan surga sudah dekat. Saudara, ada orang mengilustrasikan pertobatan seperti ini. Ada orang berjalan, lalu dia berjalan dan di ujungnya ada jurang yang dalam. Dia terus berjalan dan ada orang berteriak kepadanya, "Oi, berhenti, balik arah. Kalau tidak kamu akan masuk ke dalam jurang." Tapi dia jalan terus. Dan setelah dilihat, kenapa dia tidak berbalik arah? Karena orang ini tuli. Kemudian yang kedua, orang ini buta. Dia sudah tuli, dia buta, dia berjalan terus. Harus ada satu orang turun, kemudian menggendong dia atau menarik dia, membawa dia berbalik kembali ke jalan yang benar. Hal ini memberitahukan kepada kita, ketika kita mengabarkan Injil, ketika Yesus berseru, bertobatlah. Kenapa banyak orang berdosa tidak mau bertobat? Kenapa banyak orang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan yang kekal? Sudah diberitahu, di sana ada kebinasaan kekal, tetap tidak mau percaya. Kenapa saudara sekalian? Karena sejak kita lahir, kita sudah tuli secara rohani. Kita sudah buta secara rohani. Bahkan kita sudah mati secara rohani. Hati kita sudah mati. Maka ketika Allah berteriak, ketika manusia berteriak, bertobat, selamanya dia tidak mau bertobat. Maka perlu satu orang yang datang mendekati dia, mencelikkan matanya, membuka telinganya, dan menyembuhkan hatinya. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Karena itu orang tidak bisa bertobat sebelum dia dijamah dan disembuhkan oleh Yesus Kristus. Dia baru memiliki kekuatan untuk bertobat. Dia baru bisa berbalik kembali kepada jalan yang benar.
Karena hari ini kalau di antara ada saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus, saudara sebenarnya sedang berjalan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Kiranya kasih Tuhan melalui Yesus membuka mata rohani saudara, mencelikkan mata rohani saudara, membuka telinga rohani saudara, membuka hati saudara supaya saudara mau terima Yesus Kristus. Karena seperti kata memberitakan, jika saudara bertobat, saudara akan mendapat hadiah yang besar, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Jika saudara tidak mau bertobat, maka saudara akan mendapatkan hukuman kekal di dalam kebinasaan kekal di dalam neraka. Dan kalau hari ini saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus, biarlah kita meneruskan apa yang Yesus lakukan. Karena ketika Yesus mau naik ke surga, di dalam Markus pasal 16, Yesus juga memberikan perintah kepada murid-murid, pergilah, beritakanlah Injil kerajaan surga. Kata beritakan, kata yang persis sama yang dipakai untuk Yohanes Pembaptis, untuk Yesus, dan untuk saudara dan saya. Jadi kita ini adalah utusan-utusan yang sangat penting dari kerajaan surga di dalam dunia ini untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya ingat ketika saya melayani di GKI Singapura, banyak orang dari Indonesia menitipkan orang tua mereka yang belum percaya supaya saya pergi mengabarkan Injil. Banyak yang saya kunjungi. Saya ingat ada 2 peristiwa yang mendalam di dalam hati saya. Yang pertama adalah kami mengunjungi satu pasang suami istri yang sudah lanjut usia. Kami mulai bicara dengan suaminya dulu. Kami mengabarkan Injil, percaya Yesus Kristus. Waktu kami tantang, Bapak mau percaya Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara sekalian, dia langsung lihat istrinya. Waktu dia lihat istrinya, saya sudah tahu keputusan ada di istri, saudara sekalian. Saya pergi mengabarkan kepada istri. Ternyata istrinya adalah batu karang yang kokoh. Tidak tergoyahkan sama sekali. Sekali tidak percaya, tetap tidak percaya. Saya tanya suaminya lagi, Bapak mau percaya? Dia lihat istrinya lagi. Istrinya geleng-geleng kepala. Akhirnya kami pulang, pasangan ini tidak percaya Tuhan dan mereka meninggal di dalam kebinasaan, satu hal yang disayangkan. Pengalaman kedua adalah ketika COVID sedang terjadi. Singapura kami waktu itu semi isolasi, tapi tidak boleh saling mengunjungi. Ada keluarga telepon saya, ibu saya mau percaya Tuhan Yesus. Ibu saya sudah tua, 90 tahun lebih mau percaya Tuhan Yesus. Maka hari pertama ketika dibuka boleh saling mengunjungi, saya membawa beberapa teman hamba Tuhan pergi mengunjungi ibu ini. Ibu ini begitu sukacita mendengar pendeta datang, dia langsung mau percaya Tuhan Yesus. Dan setelah itu kami atur minggu depannya kami pergi baptis. Nah setelah baptis, saudara sekalian apa yang dia lakukan? Dia ambil teleponnya. Nah ini ibu-ibu nenek-nenek canggih. Bisa main telepon HP saudara sekalian ya. Canggih. Dia hubungi teman-temannya satu persatu yang tidak percaya Tuhan Yesus. Saya sudah percaya Tuhan Yesus dan saya sudah dibaptis. Dia senang sekali saudara sekalian. Tidak lama kemudian ibu ini dipanggil Tuhan. Dan dia meninggal di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan di surga. Saudara, inilah panggilan pertobatan. Bagi siapa yang membuka hati menerima Yesus sebagai juru selamat akan mendapat hadiah yang besar. Jadi kalau ada 1-2 orang di dalam ruangan ini yang masih mengeraskan hatinya, biarlah dengan kasih Tuhan bukalah hatimu, terimalah Yesus menjadi juru selamat di dalam kehidupan saudara. Panggilan pertobatan kedua adalah bertobat untuk mendapatkan kehidupan yang bermakna. Kalau yang pertama adalah panggilan pertobatan untuk mendapat hidup yang kekal. Panggilan yang kedua ini berlaku untuk saudara dan saya. Saudara, saya percaya sebagian besar kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Artinya sebelumnya kita sudah berjalan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Kita sudah berbalik arah. Dan sekarang kita sudah berjalan menuju kepada surga yang mulia. Tapi saudara dan saya dalam perjalanan menuju surga yang mulia ini, kehidupan rohani kita itu tidak karu-karuan. Kita tidak cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Kita tidak serius menjadi orang Kristen. Kita tidak serius taat kepada perintah Tuhan. Kita tidak serius melawan dosa. Kita melayani tapi berdosa. Kita ikut Tuhan tapi berdosa. Oleh sebab itu panggilan pertobatan kedua adalah panggilan untuk kembali kepada jalan yang benar. Menjalankan kehidupan sebagai warga kerajaan surga yang memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, seharusnya kita taat kepada perintah Tuhan. Seharusnya kita meninggalkan larangan yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Tapi sedihnya, seringkali kita lebih sering tidak taat kepada perintah Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan larang. Maka hari ini saudara sekalian, kalau saudara masih hidup di dalam dosa, berkanjang di dalam dosa, saudara merasa jauh dari Tuhan, saudara merasa malas berdoa, saudara merasa malas membaca firman Tuhan, saudara sudah tidak punya hati mencintai Tuhan lagi, saudara datang ke gereja terasa hambar, saudara tidak ada kerinduan untuk mencintai Tuhan. Bertobatlah saudara sekalian, karena kerajaan sorga sudah dekat. Allah ingin setelah kita diselamatkan, kita punya api yang berkobar-kobar di dalam hati kita untuk hidup bagi Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang sudah jadi orang Kristen tapi hidupnya tidak benar. Saya kasih satu contoh yang ekstrim. Contoh ini sangat ekstrim. Ini sebuah kisah nyata. Ada seorang pendeta di daerah mayoritas Kristen. Hari Minggu pagi dia mau berkhotbah di gereja. Sebelum berkhotbah, dia di rumah minum arak dulu. Kenapa? Supaya dia lebih pede di atas mimbar dan berbicara lebih penuh semangat. Saudara, tadi pagi saya nggak minum arak ya. Dan setelah dia berkhotbah, selesai kebaktian, dia tidak langsung pulang ke rumah. Dia singgah di kedai minum minuman keras. Dia bermabuk-mabukan sampai larut malam. Pagi dia berkhotbah. Malam dia pulang bermabuk-mabukan. Saudara pasti geleng-geleng kepala mendengar kisah ini. Sekali lagi, kisah ini memang ekstrim. Dan tidak semua pendeta seperti itu. Apalagi pendeta dalam sinode GKY. Nggak ada saudara sekalian. Ya. Nggak ada. Tapi ekstrim. Tapi saudara sekalian, cerita yang ekstrim ini mewakili kehidupan banyak orang Kristen. Saudara dan saya, cuma dalam kadar yang berbeda. Kita punya status sebagai orang Kristen, tapi kita hidup tidak seperti Kristus. Kita tidak hidup menjalankan apa yang Kristus ajarkan. Karena itu, Yohanes dan Yesus berseru, bertobatlah. Kenapa? Karena kerajaan surga sudah dekat. Kenapa alasannya kerajaan surga sudah dekat? Kerajaan surga sudah dekat artinya kita sudah hidup di dalam kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga itu sederhana. Kerajaan surga berbicara tentang sebuah kerajaan. Dan kerajaan ini rajanya adalah Allah. Orang-orang percaya, saudara dan saya adalah warga di dalam kerajaan tersebut. Setiap kerajaan punya undang-undang. Dan undang-undang dalam kerajaan surga adalah kehendak Allah. Adalah firman Allah, perintah Allah, dan larangan-larangan Allah. Dan sebagai warga kerajaan surga, saudara dan saya, orang-orang percaya harus hidup sesuai dengan peraturan dan kehendak Allah. Saudara, itu teori. Tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, banyak warga kerajaan Allah. Banyak warga kerajaan sorga seperti saudara dan saya masih hidup melawan kehendak Allah. Kita tidak menjaga kekudusan hidup. Kita tidak memiliki kasih yang cukup kepada sesama kita. Kita tidak setia memakai semua potensi di dalam diri kita. Kekayaan kita, jabatan kita, kepintaran kita, kehidupan kita. Untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu saudara sekalian, Allah sekali lagi berseru kepada saya dan saudara pada hari ini. Bertobatlah,
sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, kembalilah kepada kehidupan yang sesuai dengan perintah Allah. Jauhi larangannya dan hiduplah sesuai dengan apa yang Allah ingin kita lakukan. Sekali lagi saudara, berulang-ulang dari mimbar ini saya serukan bahwa makna hidup kita tidak tergantung kepada berapa banyak yang kita miliki, berapa tinggi jabatan kita. Tetapi tergantung kepada bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Bagaimana kita memanfaatkan semua yang Tuhan titipkan. Apakah kita memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jika tidak saudara sekalian, hidup kita ini sia-sia. Puluhan tahun mendapat banyak hal, mendapat banyak harta. Waktu kita pergi, satu helai baju pun kita tidak bawa. Dan 1 sen uang pun kita tidak bawa. Dan 1 teman pun kita tidak bisa bawa pergi bersama dengan kita. Hanya iman kita kepada Tuhan. Jadi saudara, hiduplah di dalam konsep kerajaan surga. Supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, saya mengilustrasikan perjalanan ke surga itu seperti begini. Waktu kita diselamatkan, maka kita sudah meninggalkan ya kehidupan yang lama. Ya supaya saudara tidak bingung, tadi saya pakai begini ya. Nanti saya balik lagi saudara bingungnya. Saudara menuju neraka lalu balik saudara sekalian. Lalu kita berjalan ujung-ujung kita di surga. Nah saudara, siapapun kita, apapun yang kita perbuat, maka ujung-ujungnya nanti kita akan sampai surga. Karena keselamatan kita itu bukan ditentukan oleh kita, tapi ditentukan oleh Allah yang memegang tangan kita sampai kita mati ke surga. Jadi ini adalah kepastian iman kita, kepastian keselamatan kita. Cuma ketika kita menuju kepada surga ini ada 2 jalan. Jalan pertama adalah jalan bahagia, jalan kedua adalah jalan sengsara. Jalan bahagia adalah jalan yang kita tempuh dengan mentaati perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Maka kita akan hidup bahagia sampai ke surga. Nah, kemudian jalan sengsara adalah jalan ketika kita melawan kehendak Allah, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, melanggar perintah Allah. Mungkin kita kaya, mungkin kita terkenal, mungkin kita punya banyak pencapaian, tapi hidup kita sengsara dan tidak ada nilainya. Saya suka mengilustrasikan perjalanan ke surga itu seperti orang naik di apartemen. Kalau saudara tinggal di apartemen, lantai saudara itu 50. Saudara punya 2 cara sampai ke rumah saudara. Cara pertama, cara bahagia. Saudara masuk kotak ajaib namanya lift. Saudara pencet angka 50, straight sampai 50. Saudara masuk kotak ajaib lagi, pencet 1, straight sampai 1. Itu cara bahagia. Ada cara sengsara. Apa? Naik tangga. Saudara naik tangga. 50. Saya jamin 3 hari betis saudara seperti tukang becak. Saudara sekalian. Ada cara sengsara. Seperti itulah Tuhan tawarkan kepada kita. Maka Yesus berseru kepada saudara dan saya, bertobatlah. Tinggalkan jalan sengsara di dalam hidupmu. Kamu yang masih berkanjang di dalam dosa, bertobatlah. Kamu yang sudah mulai tidak cinta kepada Tuhan, kembalilah cinta kepada Tuhan. Kamu yang sudah mulai malas melayani, layanilah dengan sungguh-sungguh. Kamu yang hatinya sudah tidak ada api lagi untuk hidup bagi Tuhan, kembalilah, bakarlah api itu. Biarlah di minggu Lent ini saudara sekalian, panggilan pertobatan itu terus menggema di dalam hati kita. Sehingga kita berjanji di hadapan Tuhan. Saya mau lebih cinta kepada Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Mengikut Yesus keputusanku. Bukan sebuah keputusan saja. Ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Aku tinggalkan dunia. Aku mengejar salib. Dan aku tetap ku ikut walau sendiri. Aku akan ikut Tuhan. Saudara sekalian, bertobatlah. Karena seringkali kita sudah mulai tidak cinta Tuhan. Kenapa kita tidak cinta Tuhan?
karena kita sudah terlalu cinta kepada dunia ini. Padahal kita tahu dunia ini sementara. Mari kita tinggalkan cinta kita, ketertarikan kita kepada hal-hal duniawi dan kembali kepada Tuhan. Sebagai penutup saudara sekalian, di dalam minggu ini, Minggu Lent, kita fokus kepada dua hal. Pertama, perintah apakah yang belum saya taati di dalam kehidupan ini? Saya fokus kepada dua perintah lagi. Yang pertama adalah fokus perintah mengasihi sesama. Apakah saya sudah cukup mengasihi orang-orang yang dekat dengan saya? Mungkin dia adalah suami, istri, anak-anak, mertua, menantu saya. Mungkin dia adalah pegawai saya, tetangga saya. Sudahkah saya bersikap baik dan sudahkah saya berbuat baik untuk mereka? Sudahkah saya berbuat baik kepada mereka? Yang kedua, sudahkah saya berdoa, berserah kepada Tuhan dalam hidup ini? Saya suka berkata, bagi banyak orang Kristen, doa adalah jalan terakhir. Kita baru berdoa ketika kita kepepet. Nah saudara, kalau tidak kepepet kita jarang berdoa. Kita ubah. Doa menjadi hal yang terpenting dan utama di dalam hidup kita. Tuhan, saya tidak mau bekerja sebelum saya berdoa. Tuhan, saya tidak mau melayani sebelum saya berdoa. Tuhan, saya tidak mau memulai hari ini sebelum saya berdoa. Karena saya butuh Tuhan. Saudara, itu perintah Tuhan kepada kita. Yang kedua, dosa apakah yang menjadi pergumulan saya yang perlu saya lawan? Saudara, saya fokus lagi kepada dua hal yang menjadi musuh kita pada saat ini. Yang pertama adalah kekudusan seksualitas, pornografi merajalela, perselingkuhan, perilaku seks yang tidak benar. Saudara sekalian, mintalah Tuhan menolong saudara. Ini adalah jalan sengsara saudara. Dan saudara harus tinggalkan jalan sengsara ini. Saudara jangan berpikir dosa itu nikmat. Dosa itu membuat saudara sengsara. Saudara, semua dosa pasti ada hukuman dari Tuhan. Yang kedua adalah kekudusan emosi kita. Saya suka mengatakan bahwa iblis itu pinter mengelabui kita. Seringkali ketika kita menegur dosa, kita cuma tegur dosa seksualitas, ketamakan. Padahal di dalam kehidupan kita ada satu dosa yang luar biasa menguasai kita, yaitu amarah, dendam. Saudara setuju ya? Kita orang Kristen tidak boleh nonton film porno. Apakah orang Kristen boleh nonton film bunuh-bunuhan, dendam-dendaman? Banyak orang Kristen ketika nonton film pembunuhan, lalu balas dengan kejam. Hati kita puas, saudara sekalian. Bukankah itu adalah balas dendam? Bukankah itu kebencian? Dan kalau saudara puas dengan seperti itu, tanpa sadar, alam bawah sadar saudara sudah dipengaruhi oleh dosa seperti itu. Mari saudara sekalian, jaga kekudusan emosi kita, amarah kita, dendam, iri hati. Dan akhirnya diselesaikan dengan gosip kiri kanan. Itu tidak baik. Dua hal ini menjadi pelajaran dan pergumulan kita bersama selama minggu ini. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan bekerja di dalam hati kami. Tidak hanya menjadi kebenaran yang kami ketahui dan kami setujui, tapi menjadi kebenaran yang mengubah kami. Sehingga kami hidup sebagai warga kerajaan sorga yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.